Shalom semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, malah hari ini saya datang lagi dengan channel Share Firman Tuhan, yang dimana kita akan membahas tentang kehidupan kita dalam hidup ini, dalam kehidupan kita yang bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Oke, saat ini saya akan membahas tentang rumah tangga ya. Karena saat ini yang saya lihat, banyak yang saya dapatkan ketika saya melayani, banyak sekali rumah tangga yang diambang-ambang kehancuran, rumah tangga yang diambang-ambang kejatuhan. Karena ketika mereka tidak dekat dengan Tuhan, di situ rumah tangga mereka diuji, di situ rumah tangga mereka dilampaui oleh kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa iblis yang mengintimidasi mereka. Oke, di saat ini saya akan membahasnya dengan berapa firman yang sudah kusiapkan juga, agar kita memahami, mengerti tentang apa itu arti rumah tangga dalam hidup kita, apa arti itu dalam kehidupan, masalah keluarga, masalah rumah tangga kita, bagaimana kita bisa mendapatkan rumah tangga yang harmonis, bagaimana kita bisa mendapatkan rumah tangga yang penuh kedamaian, bagaimana rumah tangga kita bisa dipenuhi dengan berkat, bagaimana rumah tangga kita penuhi dengan sukacita. Nah, di saat ini ada beberapa firman yang sudah kusiapkan, tapi sebelum kita membahas tentang firman-firman yang sudah kusiapkan ini, saya selalu melihat banyak tempat pelayananku, yang ku melayani selama ini, banyak masalah yang kulihat adalah tentang rumah tangga, di mana seorang suami, seorang istri yang pergi meninggalkan suaminya, si istri pergi meninggalkan suaminya. Di situ mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka lakukan adalah perbuatan yang sudah membuat mereka jatuh ke lubang yang penuh dengan dosa, di tempat yang penuh dengan dosa. Mereka tidak menyadari itu. Mereka berpikir ketika mereka pergi meninggalkan suami mereka atau istri mereka ketika dalam keadaan masalah, mereka tidak berpikir kalau itu adalah salah satu cara iblis untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Jadi marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang saat ini yang sedang mendengar atau menyimak firman ini, kiranya yang sudah berumah tangga, kiranya segala sesuatu yang kalian hadapilah dengan bersabar dan juga saling bertukar pendapat. Jangan pergi meninggalkan sesuatu hal yang membuat kalian nanti menyesal untuk kedepannya. Jadi saat ini ada firman-firman yang sudah kusiapkan untuk kita. Kiranya firman-firman ini menjadi pedoman, menjadi sesuatu hal untuk rumah tangga kalian, agar kalian tidak takut atau khawatir ketika kalian melihat sesuatu hal yang membuat kalian merasa canggung dalam hal rumah tangga kalian. Karena saat ini banyak sekali cara iblis untuk menjatuhkan kalian ketika berumah tangga, atau membuat kalian gagal dalam berumah tangga. Padahal setiap manusia, setiap apa yang Tuhan sudah sediakan adalah yang terbaik bagi kita. Karena bagi kita pasti mustahil ketika rumah tangga kita sudah hancur, tapi bagi Tuhan tiada kata yang mustahil kalau Tuhan Yesus yang sudah ambil alih. Saat ini berapa ayat Alkitab yang sudah kusiapkan, yaitu yang pertama kusiapkan itu 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Yang dimana dia berkata, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, ini firman, ini ayat sudah menjelaskan ketika kalian berumah tangga, kalian sudah dipersatukan dan kalian tidak bisa lagi dipisahkan. Di mana salah satu istri punya sesuatu hal juga harus disampaikan dengan suami, begitu juga dengan suami. Jadi setiap apa yang dilakukan mereka sudah menjadi satu tubuh. Di firman ini sudah berkata mereka sudah menjadi satu tubuh. Jadi kalau ada masalah atau apapun itu, diperbicarakanlah dengan baik-baik, dengan cara saling bertukar pendapat atau juga dengan cara berdoa. Karena di situ Tuhan mau melihat kita, apakah kita tabah menghadapi semua hal ini atau kita sabar menghadapi semua hal itu. Begitu juga jangan kita langsung dengan cara emosi, jangan dengan cara amarah dan kita pergi meninggalkannya. Di situ iblis memakainya, seperti tadi firman ini berkata, supaya iblis jangan menggoda kamu ya. Kalau sampai kalian pergi meninggalkan rumah tangga kalian dengan cara begitu, kalian pasti akan merasakan satu hal yang dimana iblis akan menggoda kalian untuk kalian bisa dijatuhkan di dalam neraka. Jadi marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang sudah berumah tangga, ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, pakailah dengan doa, cara dengan
mengikuti dengan cara apa yang Tuhan inginkan, yaitu dengan cara berkomunikasi secara ini, berkepala dingin, bersabar menghadapi semua hal. Karena rumah tangga yang kita bina selama ini adalah satu rumah tangga yang luar biasa, yang dimana Tuhan sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama. Karena itulah jodoh kita. Mau apapun yang terjadi, mau dikecewakan, mau ada amar dalam rumah tangga, ada masalah sebesar apapun, jangan pernah meninggalkan rumah tangga kalian. Karena kalian berdua sudah menjadi satu tubuh, di mana firman ini sudah jelas mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan ayat yang kuambil dari firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 3 ayat 1-2 yang berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, ini firman dimana menyatakan bagi semua wanita, semua istri-istri, kiranya tunduklah kepada suamimu. Apapun yang dilakukan oleh suamimu, meskipun ada rangkaian kesalahan, kalian harus tegur dia dengan baik, bukan dengan cara kasar. Begitu juga dengan 1 Petrus 3 ayat 7 yang berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi dua firman ini sama-sama terhubung. Begitu juga dengan istri, seorang istri juga dengan seorang suami, agar sama-sama bisa menjadi sesuatu teladan bagi kehidupan masing-masing, dan juga bisa menjadikan pedoman untuk kehidupan masing-masing. Firman-firman ini sudah mengatakan bagi kita untuk selalu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dengan lebih baik. Yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati selalu. Begitu juga dengan segala problema kehidupan kita di rumah tangga, Tuhan berkati selalu. Nah, itulah berapa 3 firman yang tadi kuambil. Jadi dalam hal ini banyak hal yang kulihat ketika aku melayani, mana banyak rumah tangga yang keadaan hancur, rumah tangga yang sudah dalam keadaan kehancuran, sudah dalam keadaan jatuh dalam dosa. Suami sudah pergi, istri sudah pergi meninggalkan mereka. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, ketika sudah disatukan tidak boleh lagi dipisahkan. Jadi marilah kita sebagai hamba, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah berumah tangga, yang selalu ada dalam problem-problem kehidupan kita, lebih dekatlah pada Tuhan, mintalah pada Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, mintalah maka akan aku berikan, ketuklah maka akan aku bukakan. Selama ada Tuhan Yesus di pihakmu, rumah tanggamu pasti diberkati, rumah tanggamu pasti mendapatkan sukacita, rumah tanggamu pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, firman-firman tadi mengatakan yang tepat bagi hidup kita, agar kita menjadi pedoman bagi hidup kita selain dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Karena kan kita sudah bisa dibilang kita sudah dipersatukan lewat apa yang Tuhan sudah izinkan untuk kita berumah tangga. Apa yang Tuhan izinkan, meskipun terkadang kita berpikir apakah ini dia jodoh kita atau bukan, tapi kalau Tuhan sudah mempersatukannya, tiada kata yang mustahil. Karena selama yang Tuhan lihat ada yang bagi kita tidak baik, tapi bagi Tuhan pasti itu baik. Selama Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi semua hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang selalu mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya yang sudah berumah tangga, kiranya selalu rumah tangganya diberkati. Meskipun terkadang ada masalah, meskipun terkadang ada rintangan, selalu bersabar untuk menghadapi itu, dan selalu lebih dekat dengan Tuhan, bukan dengan menjauh dan juga mencari cara yang salah. Jadi saat ini marilah kita sebagai anak Tuhan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tangga kalian, diberkati rumah tangga saudara seiman yang saat ini dalam keadaan ambang-ambang kehancuran. Percayalah, selama kalian dengan Tuhan Yesus, semuanya pasti dibukakan. Diberkatilah kehidupan kalian semua. Shalom.